Inggris memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Meksiko dengan skor 3-2. Bertanding di Stadion Aztec. Pemirsa, sepasang lansia di Subang, Jawa Barat viral tinggal di rumah tidak layak huni dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka tinggal bersama anaknya dan mengandalkan belas kasihan warga. Sepasang lansia Casman berusia 61 tahun dan Ani berusia 58 tahun tinggal bersama dengan kondisi memprihatinkan. Rumah pasangan lansia ini nyaris ambruk di Dusun Duku Tengah, Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bahkan tidak hanya tempat tinggal yang mengenaskan. Kedua lansia ini juga dalam kondisi sakit. Mereka tidur bukan beralaskan kasur yang empuk, tapi hanya dengan sepotong kain. Seorang relawan dengan hati yang besar dapat memindahkan pasangan lansia ini ke rumah kontrakan yang baru dengan kondisi tempat tinggal lebih baik dari sebelumnya. Sepasang lansia ini selama ini tinggal dan diurus oleh anaknya bernama Rokib. Namun karena hanya bekerja serabutan, kondisi mereka selama ini serba kekurangan. Jangankan pergi untuk berobat, untuk makan pun mereka sering terlewatkan. Mulai dari makan hingga mengganti popok dilakukan oleh Rokib karena kedua orang tuanya sudah tidak bisa beraktivitas. Rokib, anak sepasang lansia ini, mengaku juga selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari bantuan beras hingga uang tunai. Udah nggak layak lah. Harapan akan seperti apa pemerintah? Ya harapannya ya minta dibantu lah. Bantu masalah kesehatan untuk ibu saya. Sama rumah juga kan udah mau ini ambruk lah gitu. Rokib hanya berharap kedua orang tuanya dapat menjalani perawatan yang baik, serta rumahnya dapat diperbaiki hingga layak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews, melaporkan. Pemirsa, puluhan korban dugaan investasi dan arisan bodong di Sukabumi, Jawa Barat menggeruduk rumah terduga pelaku. Mereka meminta pertanggungjawaban pengelola untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar 1 miliar rupiah. Sejumlah warga yang didominasi kaum Hawa mendatangi rumah terduga pelaku investasi dan arisan bodong di kawasan Segarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan para korban yang merasa dirugikan meminta kejelasan sejumlah uang yang telah mereka setorkan kepada terduga pelaku. Total korban yang menjadi korban mencapai 70 orang. Mereka telah menyetorkan uang kepada terduga pelaku mulai dari 5 juta sampai 100 juta rupiah. Dari puluhan korban, total uangnya telah disetorkan mencapai 1 miliar rupiah. Untuk meredam emosi massa, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat kemudian melakukan mediasi untuk mencari kesepakatan. Salah seorang korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku dalam kurun waktu 3 bulan sebesar 80 juta rupiah. Nilai tersebut belum termasuk kerugian dari kegiatan arisan dan korban lain yang hingga kini belum terdata. Nah, terus? Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian sampai sekarang. Hampir 1 M total. Semuanya? Kalau uang yang sendiri berapa? 80 kurang lebih. 80 juta. Harusnya cair di tanggal 25 Mei. Itu cair 13.500.000, uang aku 9 juta di dia. Tapi aku tuh tanggal 19 dia masih nawarin, katanya tanggal 19 itu udah rungkat. Semuanya itu sampai 1 miliar rupiah. Semuanya? Semuanya 70 korban. Lantaran tidak menemui titik terang, mediasi selanjutnya dilakukan di kantor Kelurahan Cibadak. Kedua belah pihak dihadirkan untuk mencapai kesepakatan. Pihak pengelola mengaku akan mengembalikan uang para korban dalam waktu 3 bulan. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Polres Kutai Barat membantah adanya pengadangan terhadap Ustadz Abdul Somad saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga mencegat iring-iringan kendaraan Ustadz Abdul Somad di Kutai Barat. Unggahan video memperlihatkan dugaan pengadangan oleh sekelompok massa terhadap rombongan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS saat tiba di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026.
Dalam potongan video yang viral, sejumlah orang tampak berusaha mendekati dan mencegah iring-iringan kendaraan rombongan UAS yang baru saja mendarat untuk menggelar safari dakwah. Tampak sejumlah personil polisi dan TNI sigap membuat barikade demi menghalau massa. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resort Kutai Barat membantah adanya pengadangan. Menurutnya, sejak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan hingga menuju lokasi tablik akbar, rombongan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polisi menjelaskan kendaraan yang menjadi sasaran aksi massa bukanlah mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad. Atas informasi yang beredar saat ini bahwa Ustadz Abdul Somad ada penghadangan di Kutai Barat, itu tidak benar. Dari pengawalan Ustadz Abdul Somad dari bandara hingga ke lokasi acara, tidak ada suatu penghadangan apapun. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tablik akbar di Islamic Center, nasi kotak 3.500 masih kurang. Artinya jamaahnya melimpah ruah dalam keadaan aman, damai, tentram. Polres Kutai Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Bermain dengan 10 pemain, Inggris sukses merebut 1 tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. 2 gol Jude Bellingham bawa Inggris menang 3-2 atas tuan rumah Meksiko. Inggris memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Meksiko dengan skor 3-2. Bertanding di Stadion Azteca, Meksiko Senin pagi, kedua tim langsung menyajikan duel sengit. Inggris baru bisa memecah kebuntuan menit 36. Tandukan Jude Bellingham menerima umpan silang Bukayo Saka tak mampu dihalau kiper Meksiko. Skor 1-0 untuk Inggris. The Three Lions menggandakan keunggulan 2 menit berselang. Lagi-lagi Bellingham mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan Harry Kane. Meksiko mencoba bangkit. Julian Quinones membawa Meksiko memperkecil ketertinggalan menit ke-42. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Petaka bagi Inggris di babak kedua. Gerald Kwanzaa diganjar kartu merah langsung usai melakukan tackle brutal. Bermain dengan 10 pemain, Inggris malah mampu menambah keunggulan lewat gol Harry Kane dari titik putih. Unggul jumlah pemain, Meksiko mencoba mengurung pertahanan Inggris. Menit ke-65, Meksiko mendapat hadiah penalti usai kemelut di kotak penalti Inggris. Raul Jimenez yang menjadi eksekutor sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Namun hingga akhir pertandingan tak ada lagi gol tercipta. Inggris sukses melaju ke babak perempat final. Pemirsa, 2 gol Erling Haaland membawa Norwegia menyingkirkan juara dunia 5 kali Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di perempat final nanti, Norwegia akan bertemu timnas Inggris. Brasil dan Norwegia bertemu di babak 16 besar Piala Dunia. Brasil mengambil inisiatif serangan dan membuka peluang emas lewat titik putih usai pelanggaran terhadap Matheus Cunha. Namun sayang, eksekusi Bruno Guimaraes gagal berbuah gol. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit 79, Erling Haaland sukses menggetarkan jala gawang Brasil. Berawal dari umpan silang, Haaland menanduk bola dan gagal ditepis Alisson. Norwegia unggul 1-0. Keunggulan Norwegia bertambah di menit 90. Haaland mencetak gol keduanya ke gawang Alisson melalui sepakan keras mendatar dari luar kotak penalti. Brasil tertinggal 2-0. Di menit 97, Seleção kembali mendapat hadiah penalti usai Casemiro dilanggar di kotak 16 pas. Neymar sukses menjadi Algojo dan memperkecil defisit gol menjadi 2-1. Hingga akhir laga, skor tetap tak berubah. Norwegia melangkah ke babak perempat final menyingkirkan Brasil.
Pemirsa, atlet biliar asal Filipina Carlo Biado keluar sebagai juara dalam turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Carlo Biado keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Paulo Galito di partai final. Partai final turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 disaksikan langsung oleh Ketua Umum PB POBSI Haritanu Sudibjo. Di partai puncak, pebiliar asal Filipina Carlo Biado mampu menaklukkan pebiliar rekan senegaranya Paulo Galito dengan skor 10-9. I'm very happy because I won in the tournament. For me, it's a good start. Because after this tournament, I'm going to Vietnam for the Asian Pool Championship to defend my title last year. Then after that, I'm going to US for the US Open. So it's gonna be a long trip. Partai finalnya sangat seru juga. Terus penontonnya, antusiasnya juga saya lihat kemajuannya sangat signifikan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ya menurut saya cukup baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu perjuangan pebiliar andalan tanah air Irsal Nasution harus berakhir di babak 4 besar dengan meraih juara ketiga. Di mana Irsal ini memang adalah salah satu atlet andalan yang mana ranking 1 untuk saat ini. Dia telah membuktikan dirinya dan mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah saya jadi wakil satu-satunya dari Indonesia yang bisa melaju sampai babak semifinal. Ajang ini sangat bergengsi gitu, dan terima kasih juga buat Pak Haritano yang udah mewujudkan impian kami sebagai atlet Indonesia. Suksesnya Indonesia International Open 2026 memacu semangat PB POBSI untuk menggelar kejuaraan dunia demi pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia di kancah internasional, sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.